Kabar KediriRaya.com Kediri, Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Rizkika Atmada Putra, SIK, mengungkap rincian kasus penganiayaan antar perguruan silat yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Kediri beberapa waktu lalu dalam konferensi pers di halaman Mapolres Kediri, Selasa tanggal 27 September tahun 2022. Satreskrim berhasil mengungkap 5 kejadian yang meresahkan masyarakat, di mana semua kejadian ini saling berkorelasi dan melibatkan berbagai perguruan silat yang ada di Kabupaten Kediri, baik korban maupun pelakunya, jelas AKP Rizkika, kepada awak media. Kejadian bermula, pada hari Sabtu tanggal 17 September tahun 2022, saat sebuah pesta rakyat yang diadakan di wilayah Kabupaten Kediri bagian selatan berlangsung. Sebuah kelompok bernama Ligas Lingkungan Ganas beranggotakan orang-orang dari berbagai perguruan silat di Kediri melakukan konvoi bersama dan berakhir dengan insiden penganiayaan oleh beberapa oknum terhadap salah satu korban yang merupakan anggota dari perguruan silat IKSPI Kerasakti. Pelaku mengaku pada kejadian ini tidak ada sasaran yang pasti dan menjurus. Mereka hanya menyasar sembarang orang secara acak untuk dijadikan korban. Akibat kejadian ini, pihak IKSPI Kerasakti merasa tidak terima dan berusaha membalas dengan cara yang sama. Terjadilah insiden pembacokan di Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, 2 hari kemudian, Senin tanggal 19 September tahun 2022, menyebabkan salah satu anggota perguruan silat PSHT mendapatkan luka di lengannya akibat sabetan celurit milik anggota IKSPI Kerasakti asal Lamongan. Dengan dalih mencari keadilan, selain melakukan penganiayaan, 2 orang pelaku asal Jombang dan 1 orang pelaku asal Lamongan ini juga melakukan perusakan sebuah warung kopi milik warga yang menjadi TKP. Aksi balas-membalas antar perguruan silat terus berlanjut. Selang 6 hari setelahnya, Minggu tanggal 25 September tahun 2022, sekitar pukul 4 WIB dini hari kejadian yang sama kembali terulang di Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Insiden yang memakan korban anggota PSHT sebelumnya dibalas dengan hal serupa kepada anggota perguruan silat Pagar Nusa. Aksi ini dipelopori oleh anggota yang berasal dari Kediri dan Tulungagung. Secara keseluruhan, pelaku merupakan orang yang berbeda di setiap kejadian. Polisi berhasil meringkus 15 tersangka dalam kasus ini, 11 tersangka dewasa dan 4 tersangka anak di bawah umur. 3 orang tersangka lainnya saat ini masih dalam tahap pengejaran. Sudah kita terbitkan sebagai DPO, ujar AKP Rizkika. Akibat aksinya, tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara dikarenakan salah satu dari ke-15 tersangka merupakan seorang residivis. Polisi mengamankan berbagai barang bukti yang digunakan pelaku di TKP berupa pakaian saat insiden berlangsung dan peralatan yang digunakan untuk menganiaya korban yaitu 1 sabit celurit, 1 batu, 1 potong kayu, dan 2 helm dalam keadaan pecah. Dari kelompok ini berisi dari berbagai macam anggota perguruan silat. Ya. Maka dari itu, pada saat tanggal 17 September terjadinya konvoi, di mana yang menjadi korban itu merupakan dari salah satu perguruan silat. Ya, perguruan silatnya adalah IKSPI. Ya. Setelah itu kita berhasil mengungkap daripada kejadian tersebut. Karena dari pihak kelompok perguruan silat IKSPI ini merasa butuh keadilan, mencari keadilan berkaitan dengan ikatan persaudaraannya, dari itu yang bersangkutan melaksanakan patroli berkata sweeping. Nah, kemudian di tanggal 19 September, tepatnya di wilayah Papar. Di wilayah Papar terjadi kejadian pembacokan. Ya, pembacokan ini dilakukan oleh pihak dari IKSPI yang dimana menjadi korban adalah dari PS1. Maka dari itu kita juga melakukan pengungkapan di situ. Ya, seiring berjalannya waktu, tepatnya di hari Minggu juga tanggal 25 September di wilayah Keras terjadi ada pesta rakyat dan di wilayah aglomerasi Kabupaten Kediri. Kemudian tepatnya jam 4 subuh hari Minggu, ya, terjadi lagi perkara 170 KWP pengeroyokan, di mana adalah korban dari Pagar Nusa
ya, dan pelakunya dari P1. Dari situ secara keseluruhan kita menetapkan ada 15 tersangka, ya, 4 diantaranya anak-anak, 11 diantaranya pelaku dewasa. Maka dari itu untuk kejadian yang beriringan terjadi di Kabupaten Kediri, alhamdulillah Satreskrim dapat mengungkap semua pelakunya. Dari situ, tapi kita masih menemukan ada 3 orang menjadi DPO. Ya, kita masih berusaha untuk mengejar. Ya, untuk itu masalah pelaku untuk TKP yang dipapar. Pelaku sendiri berasal dari luar Kabupaten Kediri, dari Lamongan dan dari Jombang. Kemudian yang di TKP Keras dan wilayah Adat itu merupakan pelaku dari Tulungagung. Ya, untuk TKP keempat yang melibatkan Pak Indonesia itu adalah warga Kediri dan warga Tulungagung. Kabarkediriraya.com, Bahyo.